Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Margareta Sonyangira dengan NIM 5322002 akan mempresentasikan materi tentang penerjemahan kebutuhan gizi. Selamat menyaksikan. Baik, jadi di sini ada 4 topik bahasan mengenai materi penerjemahan kebutuhan gizi, di mana yang pertama tuh ada identifikasi kebutuhan konsumen, yang kedua tipe-tipe konsumen, yang ketiga kecukupan gizi, rata-rata konsumen, dan yang keempat langkah-langkah penetapan kebutuhan gizi atau kecukupan gizi konsumen. Yang pertama akan saya awali dengan pendahuluan. Jadi kebutuhan dan permintaan konsumen itu menjadi pendorong utama pembentukan penyelenggaraan makan institusi, baik yang bersifat komersial kayak restoran dan hotel, ataupun non komersial itu seperti panti asuhan, sekolah, dan asrama. Penyelenggaraan komersial berfokus pada keuntungan, sedangkan non komersial itu lebih ke memenuhi kebutuhan gizi konsumen. Analisis kebutuhan konsumen menjadi dasar untuk merancang menu dan menentukan kecukupan gizi yang diperlukan. Kebutuhan ini menjadi input dalam penyusunan standar bahan makanan yang berfungsi sebagai acuan jenis dan jumlah bahan makanan yang digunakan dalam penyelenggaraan makanan institusi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang identifikasi kebutuhan konsumen. Apa sih identifikasi kebutuhan konsumen itu? Jadi, dalam sistem penyelenggaraan makanan institusi, identifikasi kebutuhan konsumen itu merupakan proses mengkaji permintaan terhadap makanan yang akan diproduksi. Aktivitas SPMI ini bergantung pada permintaan konsumen dan kemampuan institusi memenuhi kebutuhan tersebut. Ahli gizi atau sebagai manajer SPMI juga harus mampu mengenali kebutuhan konsumen yang meliputi aspek seperti menu, kenyamanan, suasana, hiburan, diskon, dan pelayanan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penyelenggaraan makanan itu sesuai dengan keinginan dan harapan konsumen. Selanjutnya ada faktor-faktor yang dikaji dalam mengidentifikasi kebutuhan konsumen, mana meliputi yang pertama, permintaan konsumen terhadap menu dalam institusi non-komersial seperti asrama atau sekolah yang mencakup makan pagi, siang, malam, atau makanan selingan. Tren seperti banyaknya orang bekerja meningkatkan permintaan makan siang atau menu siap saji untuk dibawa pulang. Sementara program makan siang di sekolah kayak school lunch program tuh itu meningkatkan dengan adanya full day school. Jadi dengan adanya full day school itu mempengaruhi permintaan konsumen. Permintaan juga dipengaruhi oleh tipe konsumen juga, seperti pelajar, pengunjung mal, atau pasien rumah sakit yang mungkin memiliki kebutuhan gizi yang berbeda. Jadi institusi non komersial tuh identifikasi permintaannya lebih mudah dilakukan, sedangkan kalau yang komersial itu memerlukan analisis mendalam untuk memenuhi ekspektasi konsumen. Kemudian selanjutnya yang kedua ada penawaran dan supply. Jadi penawaran ini merupakan respon institusi terhadap permintaan konsumen. Setelah menganalisis kebutuhan, institusi itu merancang menu sesuai dengan kebutuhan tersebut. Contoh, misalnya institusi non komersial itu seperti asrama yang menyediakan makan pagi, siang, dan malam untuk memenuhi kebutuhan penghuni. Di sisi lain, institusi komersial itu seperti restoran tuh menawarkan menu yang bervariasi dan sesuai dengan preferensi konsumen. Misalnya makan siang praktis untuk pekerja atau menu anak-anak di restoran keluarga. Berikutnya adalah tipe-tipe konsumen. Jadi ada dua aspek yang dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan mereka. Yang pertama ada tipe konsumen yang memakai pelayanan makanan, yang kedua ada tipe pelayanan makanan yang melayani konsumen secara spesifik. Kalau yang tipe konsumen yang memakai pelayanan makanan itu dikategorikan menjadi beberapa kelompok. Ada anak-anak, remaja, dewasa, lansia, pelajar atau mahasiswa, ada pengunjung mal, pekerja atau pegawai kantor, dan traveler. Kemudian yang terakhir ada pasien. Oke, selanjutnya ada penjelasan mengenai tipe-tipe konsumen yang memakai pelayanan makanan. Oke, yang pertama dimulai dari anak-anak. Anak-anak itu mudah dipengaruhi iklan, sehingga menu menarik, hadiah, dan fasilitas bermain penting untuk menarik perhatian mereka. Makanan cepat saji disukai keluarga karena nyaman, terjangkau, dan santai dengan menu yang padat gizi dan minuman khusus seperti milkshake atau es krim.
Nah, jadi konsumen yang kayak misalnya membawa anak mereka nih ke tempat makan, jadi anak-anak tuh kayak bisa bermain karena di situ ada hal yang menarik perhatian mereka kayak gitu. Jadi keluarga yang datang juga untuk makan tuh kayak merasa nyaman karena mereka merasa lebih santai. Yang kedua ada remaja. Remaja tuh cenderung peduli pada kalori dan memilih makanan seperti salad, sayuran, susu skim, yogurt, dan menu rendah kalori. Kebiasaan makan mereka tuh mulai terbentuk sehingga penting merancang menu sesuai kebutuhan kelompok usia remaja ini. Cuman kan kalau dalam kehidupan sehari-hari yang seperti teman-teman tahu lah bahwa banyak remaja yang saat ini tuh mungkin tidak terlalu memperhatikan kebutuhan kalori. Ada beberapa sih yang masih banyak jajanan sembarang gitu loh, kayak makan aja tanpa memperhatikan kebutuhan kalorinya. Itu nggak baik sebenarnya sih. Kemudian kalau misalnya yang ketiga tuh ada kelompok dewasa. Kalau kelompok dewasa itu memiliki preferensi yang bervariasi tergantung status keluarga. Individu yang masih sendiri itu cenderung memilih makanan cepat saji dan makan di luar. Sementara keluarga memperhatikan status ekonomi dan frekuensi makan di luar berdasarkan pendapatan dan jumlah anggota keluarga. Banyak keluarga tuh memilih tempat makan dengan harga terjangkau. Selanjutnya ada lansia. Lansia merupakan kelompok dengan kebiasaan makan yang dipengaruhi oleh faktor seperti kesendirian, perubahan indera, masalah kesehatan, dan status sosial ekonomi. Perencanaan menu untuk lansia perlu mempertimbangkan faktor-faktor, termaksud preferensi makanan dan kesulitan makan. Makan di luar rumah bagi lansia itu seringkali hanya untuk bersosialisasi dan mengatasi kebosanan daripada memenuhi kebutuhan fisiknya. Kemudian yang kelima ada pelajar dan mahasiswa. Kalau pelajar dan mahasiswa itu lebih mengeluh makanan monoton dan kurang bergizi. Mereka mencari kenyamanan dan harga yang terjangkau, serta lebih memilih makanan rendah kalori atau vegetarian. Untuk meningkatkan kepuasan, menu yang bervariasi dan melibatkan pelajar dalam perencanaan sangat penting. Kemudian pengunjung mal. Pengunjung mal itu menganggap makanan sebagai kebutuhan kedua setelah belanja. Lokasi yang nyaman, pelayanan yang cepat, dan menu yang mudah disiapkan sangat penting, terutama saat musim liburan. Tempat makan di mal juga berfungsi sebagai tempat istirahat atau pertemuan. Diskon dan iklan yang menarik dapat meningkatkan minat pengunjung. Pelayanan dan variasi menu menjadi kunci untuk menarik perhatian konsumen ini. Yang berikutnya ada pekerja. Pekerja itu merupakan konsumen setia layanan makanan dengan keuntungan seperti kenyamanan, motivasi, dan produktivitas. Pelayanan makanan di tempat kerja harus cepat, efisien, dan memberi kenyamanan setelah bekerja. Bagi beberapa pekerja, makanan di tempat kerja bisa menjadi makanan utama sehari-hari. Kualitas dan kuantitas makanan juga penting, terutama bagi yang membutuhkan diet khusus. Kemudian traveler itu lebih memilih restoran cepat saji karena kecepatan layanan dan kenyamanan. Mereka cenderung memilih makanan panas, minuman dingin, dan bersoda. Layanan makanan di halte stasiun dan bandara dirancang untuk memenuhi kebutuhan praktis penumpang yang sedang transit. Makanan di pesawat atau kereta juga harus mudah disimpan, dipanaskan kembali, dan aman meskipun pilihan menu terbatas. Kesembilan ada pasien. Pasien membutuhkan makanan sebagai pengobatan dengan diet khusus sesuai kondisi kesehatan. Manajer makanan juga harus berhati-hati dalam merencanakan menu, memperhatikan suasana rumah sakit, dan beberapa rumah sakit kini mengelola layanan makanan secara komersial. Selanjutnya ada kecukupan gizi rata-rata konsumen. Ini kecukupan gizi rata-rata konsumen di suatu institusi itu disusun atau dibuat berdasarkan data populasi konsumen dan pedoman kecukupan gizi yang telah ditetapkan oleh pemerintah seperti dalam Permenkes RI nomor 75 tahun 2013. Penetapan ini mempertimbangkan faktor usia, jenis kelamin dan berat badan, aktivitas tubuh, serta kondisi khusus seperti kehamilan. Tujuan dari penetapan kecukupan gizi adalah untuk mengendalikan status gizi,
memberikan pelayanan yang tepat waktu, menyesuaikan dengan sumber daya yang tersedia, dan mencapai tujuan penyelenggaraan makanan institusi yang profesional. Penetapan ini lebih mudah dilakukan pada institusi non-komersial dengan jumlah konsumen yang relatif tetap. Selanjutnya, langkah-langkah penetapan kebutuhan atau kecukupan gizi konsumen. Yang pertama ada pengumpulan data. Pengumpulan data itu terdiri dari identifikasi jumlah konsumen berdasarkan jenis kelamin. Kedua, ada klasifikasi kelompok umur konsumen sesuai dengan AKG 2013. Yang ketiga, ada observasi pola aktivitas untuk meningkatkan tingkat aktivitas baik ringan, sedang, ataupun berat. Yang keempat, identifikasi jenis penyakit yang banyak dialami konsumen. Yang kelima, pengumpulan data antropometris seperti berat badan, tinggi badan, dan lingkar lengan atas. Yang keenam, itu memperhatikan aturan institusi terkait dana dan penyelenggaraan makanan. Ketujuh, menentukan jumlah konsumen yang dilayani serta jumlah tenaga kerja yang tersedia. Kedelapan, ada tetapkan alokasi dana per porsi makanan dan mekanisme pelaporan keuangan. Kemudian ada beberapa poin dalam menghitung kecukupan gizi rata-rata konsumen. Yang pertama tuh ada tabulasi kelompok umur dan bedakan jenis kelamin. Yang kedua tuh menuliskan kecukupan energi dan protein per kelompok umur dan jenis kelamin. Yang ketiga, perhatikan tingkat aktivitas konsumen. Yang keempat, amati status gizi dan kesehatan individu kelompok. Yang kelima, koreksi berat badan jika diperlukan. Keenam, pertimbangkan kebutuhan khusus akibat penyakit. Ketujuh, hitung total energi dan protein seluruh konsumen termasuk kebutuhan khusus. Kedelapan, bagikan total kebutuhan dengan jumlah konsumen untuk rata-rata. Dan yang kesembilan, menyesuaikan hasil akhir dengan kondisi khusus seperti lingkungan ataupun psikologi dan lain sebagainya. Selanjutnya ada cara untuk menentukan BMR ya, masih di bagian langkah-langkah penetapan kebutuhan atau kecukupan gizi. Bisa teman-teman lihat di layar ada beberapa cara menentukan BMR, dimana kita bisa menggunakan rumus Harris-Benedict. Terus ada cara cepat, yang pertama cara cepat, yang kedua kemudian ada cara FAO, WHO, UNU 1985. Kalau untuk yang keempat, cara FAO, WHO, dan UNU ini bisa teman-teman lihat pada tabel yang ada di layar ya. Yang kelima ada cara Mifflin. Untuk contoh perhitungannya sudah ada di layar di komputer saya. Untuk lebih detailnya bisa teman-teman lihat di tabelnya, sudah saya sertakan tabelnya. Kalau misalnya diabetes menjadi jenis kegiatan istirahat total, jadi kalau kita mengkalikan dia dengan faktor aktivitas fisik, AMB-nya itu 1,0. Pokoknya semuanya disesuaikan saja sama tabel yang ada di layar. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kalimat. Pergi ke pasar membeli teri. Teri bagus ada di Banyuwangi. Selesai sudah presentasi ini, mirip kita yang selesai tanpa memulai. Terima kasih, selamat pagi.